senior gitu Pak. Oke, baik ya. Mungkin di bawah aja Pak, mungkin biar kelihatan lihat. Biar nampak. Ini kami mewakili humas karena mari silakan. Bu Rindani, mana Bu Rindani? Kopi udah ada dibuatkan ya. Ini wakil humasnya lagi tidak. Ya. Nah, ini Pak pemicunya kita itu untuk BKK ini adalah Impres nomor 9 2016 tentang revitalisasi SMK untuk produktivitas dan daya saing bangsa. Nah, ini di sini Impres ini langsung didukung oleh MOU atau perintah dari Presiden kepada seluruh gubernur. Nah, gubernur berikutnya dia memerintahkan kepada kementerian. Ada 8 kementerian yang diperintahkan oleh Presiden dan seluruh gubernur untuk mulai dari nomor handphone, email, alamat medsos, alamat rumah. Kalau nomor handphone, anak-anak sekarang itu Pak, kalau paketnya habis buang. Apa pakai buang? Nah, kalau gitu kita menelusuri lagi susah. Nah, yang kedua kami harus punya email. Kalau email mereka rata-rata tidak ganti-ganti. Kemudian Facebook dan Instagram. Nah, anak sekarang itu Facebook sudah jarang-jarang, maunya Instagram. Kalau perlu TikTok, nah itu Bapak tulis alamat TikTok, alamat Instagram, alamat YouTube, alamat email, dan alamat handphone. Karena kalau alamat handphone ini terputus di rata-rata terputus. Nah, itu yang kita lakukan. Ini yang pertama harus pendataan Pak pada saat ini. Nanti kan kita punya data lengkap pada saat sidik jari, pengambilan tampol, legalisir, gitu. Kemudian yang berikutnya, ini kami sudah bentuk, tapi belum jalan penuh. Alumni Pak, jadi alumni itu ada alumni kelas, angkatan itu di tingkat kelas itu harus ada ketua alumni kelas. Kayak kita kan masing-masing tingkat, masing-masing kelas, masing-masing jurusan. Jadi misalnya tahun 2021 kemarin dia ada ikatan alumni tingkat kelas 2021 kelas jurusan mesin. Nah, kemudian alumni lagi satu angkatan satu jurusan. Satu jurusan ada pengurusnya lagi Pak, kelas ada pengurusnya lagi, di atasnya jurusan lagi. Setelah jurusan nanti ada alumni tingkat sekolah, tapi tingkat sekolah dalam satu angkatan. Nah, di atasnya lagi ada ikatan alumni, pengurus ketua umum alumni. Nah, itu gabungan seluruh angkatan. Di bawahnya ketua perangkatan, di bawahnya lagi pengurus angkatan per jurusan, di bawahnya lagi alumni per. Nah, itu dibuatkan grup Pak. Nah, grup yang kami buat ini yang ngumpul di situ adalah di Telegram. Karena kenapa Telegram kuotanya tak terbatas, 200.000 bisa masuk Telegram. Tapi kalau WhatsApp itu 250 atau berapa kan? Resti, berapa? 257 itu sudah penuh Pak, nggak bisa lagi. Tapi kalau Telegram banyak ya Pak. Nah, kemudian kalau bisa disetel lambat itu Pak, Telegram itu bisa disetel. Kalau nggak Bapak setel, centang-centing gitu ya. Jadi di setel itu bisa 1 jam gitu Pak. Artinya di setel itu dia setelah upload lagi nggak bisa lagi Pak. Nunggu lagi 1 jam baru bisa upload. Nah gitu. Terus di situ banyak lagi informasi tentang lowongan pekerjaan Pak. Jadi anak betah di situ. Lowongan pekerjaan dari kita, lowongan pekerjaan dari teman-teman alumninya, itu senantiasa ada informasi lowongan pekerjaan. Ya. Oke, begitu. Ini sekilas saja nih Pak, ini sekilas. Usaha ini Cina yang menguasai di Batam ini. Jadi kalau Cina itu kalau di cerita-cerita obrol-obrol anak gitu kan, anakmu kuliah di mana?
diterima di UGM teknik mesin, diterima di UI akuntansi, misalkan Pak, diterima di Unpad teknik elektro, santai aja dia Pak. Dia tidak heran dan tidak terpana dengan anak-anak yang kuliah di perguruan tinggi favorit. Nah, tapi kalau dilihat cerita anak sudah usaha ini, punya wirausaha ini, baru dia agak ini Pak, mau tanya tuh distributornya mana, alamatnya mana, mau begitu. Karena anak Cina berpikirnya kuliah di UGM, UI kan, nanti jadi staff saya itu kan. Ya. Kalau kerja di showroom saya paling jadi accounting saya. Kalau kerja di perusahaan otomotif paling jadi teknisi, jadi buruh saya nanti. Tapi kalau jadi pengusaha akan jadi saingan mereka. Nah, maka ini pada Bapak dan Ibu, ini mari kita mulai rubah cara kita mendidik anak kita. Kalau anak kita mendidiknya tetap seperti ini, anak kita nanti akan menjadi pekerja, tidak menjadi seorang wirausaha. Ya. Kalau wirausaha itu memang pendapatannya besar Pak, kan? Pendapatan harian itu kan besar. Oke, baik lanjut. Oke. Nah seperti ini Pak, untuk kaitannya juga dengan humas ini, penyelarasan kurikulum, magang industrialisasi, standarisasi sarana, profesionalisasi guru dan pengendalian program. Oke, lanjut. Nah ini Pak yang dijalankan oleh humas. Ini yang masuk itu di sini Pak, kesuksesan dari BKK itu di sini. BKK tidak bisa berhasil dan berdaya guna tanpa masuk di dalam humas. Terutama kalau bisa masuk di dalam pembimbing industri. Nah, kan setiap kita mengantar anak ke perusahaan itu Pak ada pembimbing. Kemudian kalau di sini Pak sebulan sekali itu pasti monitoring keadaan siswa apa yang dipelajari di perusahaan. Ketika monitoring itu harus dipilih betul guru-guru atau dilatih lah Pak, dilatih guru-guru apa yang seharusnya dilakukan ketika monitoring di perusahaan, karena momen itulah untuk merayu, menjelaskan, ya, meminta, mendekati HRD perusahaan agar nanti PKL tetap berlanjut, kemudian CSR bisa kita dapatkan, kemudian alumni bantuan ini bantuan alat pemesinan Pak, meja guru, mesin bor standing, donasi untuk SMK 5, mesin bubur, ya. Ini Pak. Nah satu lagi, mana sudah? Ya. Berikut terus minta titip itu Pak. Pokoknya dikejar terus ini Pak. Iya, dikejar terus Pak. Jadi Panasonic itu nih. Panasonic. Bawa berapa itu video? Tadi itu. Dua kan ada dua begini. Oke ya. Kalau apa satu lagi yang di presentasi tadi kan ada yang Caterpillar. Minimal untuk nilai 75. Tapi jika untuk hari Sabtu pun mereka masih belajar online, kalau mereka online-nya masih aktif, silakan, tapi minimal 75 untuk dari rapor itu sih Pak kami. Memang kami tekankan di situ harga masih. Ya. Ada lagi Pak mungkin yang mau ditanyakan lagi? Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada training begitu ada training otomatis Pak yang untuk seperti Caterpillar atau bagaimana yang di jurusan langsung diambil jurusan. Begitu kita soft skill atau ada dari pihak perusahaan yang kesini untuk memberi tes kerja.
pintunya itu. Di dalam pintu kapal yang ini. Oh, ini langsung ke apa sana? Langsung ke industri itu? Iya. Oh, buat di sini. Ya. Ya Pak Lin. Ya Pak. Handle. Eko yang dia di Starbucks Pak. Starbucks ya. Ini tuh apa nih Bu ya? Ini apa pemindah barang? Omron Pemindah barang. Pemindah barang mana? Di barang ini Pak. Oh gitu. Oh gitu. Berarti ini mesin apa pneumatik ya? Iya Pak, penyakit sama PLC ya. ini Pak yang oh iya. Pneumatik. Ini proses yang kedua nih. Dia ngambil sebuah teknik Pak. Teknik audio. bikin ini. Elektronika industri di UNP Pak, di Biswa. Ini proyek Seperti ini. di Blitar proyeknya. Pneumatik. Pak Hilmi alumni mana Pak? Lupa. Saya Medan Pak Ikip. Di Medan ya. Sama. Nah, sama apa yang Medan? Ya. Saya pneumatiknya yang belum berapa saya. Iya. Ini yang berapa Bu? Itu harus buat sendiri. Oh dibuat sendiri. Masa beli? Kok rapi itu maksudnya? Kalau kan kayak gini. Ini Pak, bisa- kan bisa di mesin. Iya. Gimana Pak? Gimana Pak? Mesin. Bisa hitung jumlah apa? Konternya bisa juga, Pak? Jumlah Nggak, yang dia bukan motor. Bukan? Dia cuma pendorong aja. Pendorong aja? Benda kerja. Take and place aja ya. Oh, Iya. jadi nggak dia hitung ya berapa dahapannya nggak ya? Enggak. Sortir Pak. Iya. Alat sortir lain lagi ya. Kalau sortir berarti pakai kapasitif kita. Iya. Enggak, ini PLC-nya nggak bisa pakai apa? Nggak pakai konter. Karena udah begitu Enggak, keluar dari kalau senter. enggak. Sebenarnya bisa aja Pak. Bisa. Saya kira bisa ya. Ya jadi kan dia supaya Jumlahnya terhitung berapa kan? Iya. ya kansiannya supaya lebih tak terlalu melebar, jadi dibuat ada take and place dulu. Nanti bisa tambah lagi. Ini kan ada rencananya dikembangkan lagi. Prototipe nih. Iya. Nanti siswa kan bukan sekedar Iya. satu ini tuh dikerubutin rame-rame. Iya. Tapi kita bagi ke kelompok nanti mana? Ya. Iya. Ya kan Pak, ini mirip teknik saya loh Pak. Iya. Kalau ini udah lah, ya. Iya. Ini yang kami belum berapa apa. Iya. Jadi anak yang diuji kompetensinya Pak, nanti rangkaiannya sini Pak. Ini blok-bloknya kita pasang. Nah itu ada kontrolnya. Ini ada di lapangan. Jadi ini berapa jumlahnya Pak? Ada 10 Pak. Jadi setiap anak mau praktek 10 orang ya? Ya 10 orang. Jadi semua peralatan yang dibutuhkan kita yang siapkan sini Pak. Ini jadi problem nih, mau banyak dibuka ya. Terminalnya nih ya. Iya lepas lepas. Jadi problem itu. Ya kan? Karena filter mahal. Ini yang model lama ya? Mesti pakai apa dia? Kalau itu masih yang lama, Masih lama ya? CPM 1 aja. Ini sekarang udah pakai kabel Pakai Omron ya? iya umur. Enggak ada tamu lagi lain tamu di kelas di sekolah. Apa tuh? Ini yang berbeda. Cuma dia di sini cuma Ada kalau itu ada terima ya? pakai USB ini. Oh iya, paling minimal I3 lah. Contohnya apa? Schneider. Yang apa? Kalau ada core 4, merek Schneider. RAM-nya 43 ada cukup. Kalau Untuk PLC sama Julio. ini loh. Ada beli Mas Prilly ya? Iya, yang baru. Schneider. Cuma
Kalau smart ini ada keuntungan apa namanya? Yang kedua dia sistem printernya ada ya. Kalau Smart ini ya lebih mudah mengoperasikan. Kalau PLC itu udah standar kan? Standar industri umroh ya. Nah, ya kan pakai yang simulasi aja. Simulasi ya? Belum masuk ke PLC umrohnya Swiss. Oke dek, makasih dek ya. Iya, Pak. Jadi tambah apa? Iya, Pak. Alat-alatnya Ini gudang. Jadi kebutuhan anak-anak itu kita sudah store di situ, jadi tidak sifatnya setiap praktek kita order terus nggak mungkin. Jadi ketika barang sudah ada kan tinggal ini. Iya. Ya, store-nya Pak. Store. Berarti kita rata-rata sudah ada lah industri pasangannya nih. Alhamdulillah kalau ini Sudah apa? Iya. Kompetensi kalian. pasangannya tidak satu jurusan aja Pak. Misalnya kita kerjasama dengan Panasonic itu jurusannya bisa masuk semua. Iya betul. Mesin ada, elektronika masuk, listrik ada, gitu loh Pak. Jadi tidak misalnya taruhlah elektronika, manufaktur elektronika tidak, karena di elektronika itu ada permesinan juga di perusahaan itu, ada ketenaga listrikan juga. Iya betul. Gitu loh Pak. Jadi tidak hanya satu jurusan, satu PT saya tidak. Jadi satu PT itu bisa dikeroyok untuk berapa jurusan. Iya. Nah, gitu. Oke Pak. Ya. Sekarang untuk kelas 1 Pak. Ayo Mas Andi, tamu Mas Andi dari SMK 1. Apa? Ini Pak, tugas saya dari sini apa? Ini praktek anak ini terminal ya. Berapa ini Pak? Jadi ini diinstalasi di sini Pak. Instalasi gas masuk di sini Pak. Instalasi gas masuk lewat sini Pak, kita menjebak ke sana. Ini juga masuk ke sana. Standar perusahaan ini Pak. Propap aja nggak punya Pak. Propap aja nggak punya. Iya, instalasi. Ini permintaan standar internasional ya. Gitu. Jadi kalau mau dekat, Bapak sana ada yang perusahaan Caterpillar Pak? Ada perusahaan untuk apanya? Ada Pak. Di Jadi Tanjung kan Perawat. Caterpillar itu yang membuat industri beras tuh Pak. Loader, alat yang warna kuning itu ada tulisannya Ken lah. Iya betul. Buatannya Pak sini. Ini Pak prakteknya anak-anak. Nyok. 2 juta ini Pak habisnya. Ini long, ini apanya mengelas dalam bentuk panjang. Ini udah Caterpillar. Dan perusahaan Caterpillar. Perusahaan kan ini bukan. Dari perusahaan nih Pak. Pengamen itu. Jadi sebelum Bapak masuk kemari, yang punya pengamen itu ada kita itu di rumah di sini. Mereka membuat desain yang artem menggunakan biasanya kalau saya itu kan menggunakan mastercard. Kita menggunakan artem karena artem bisa mengkonvert dari drawing cimpik masuk ke vektor. Kemudian ini eksekusinya menggunakan vektor. Kalau yang di Jabat itu apa Pak? Bangunan itu yang membuat maket-maket atau rumah itu apa? Rotor juga namanya, tapi dia kan apa namanya? 3D ya. 3D ya? 3D ya? 3D ya? Ya, 3D. Kalau ini apanya nih? Arkeliknya apa ya? Ini bahannya ya ini kan dua aksis saja Pak. Extend aja. Oh. Kalau yang 3D kita di Ada teknik bangunan kami, teknik bangunan. 3D printing ya. dari printing di desain dari kapal. Oh. Jadi orang buat misalnya maket kapal. Nah itu deh. Jadi kalau sekarang ke masjid, Bapak harus ambil Ornamen itu ya? Oh itu buat sini? Ya. Di sini seperti ini. Ya. Ada untuk produk PAD seperti ini Pak. Ini membuat ini kalau dicolokkan nyala. Souvenir lah Pak, kayak model apa, tondel atau apa gitu loh. Ini Ini contohnya. colokkan nyala. Lampu. Nah iya iya. Nah, gitu. Ini melatih anak yang pembelajaran kreatif. Ya. Iya.
Ini di apa ya? Di Akrilik. Grafik Iya. menggunakan ini. Mesin yang buat guratan ini gunakan mesin ini. Ini terlalu besar mesinnya Pak. Kalau buat ini. Oh iya betul. Ya. Tapi dia bisa juga sih. Ini yang kecil ini ada. Ini Itu yang kecil. untuk ini. Ya. Pengerjaan ini kemarin ini menggunakan Ini Pak. kalau ini pekerjaan siswa yang kita mau ke PT Pak dengan mesin CNC. Jadi kalau gurunya saja mengerjakan ini bisa sampai bulanan karena sambil kesibukan kalau siswa biar full gitu. Dikerjakan aja setiap Sabtu saja dalam Jadi persiapannya dulu. Oh gitu ya, sampai dia ready lama. Ini kan ada beberapa yang setara tidak ya, kan? Ada problem juga awalnya kan? Iya. Kita sudah mampu lah Pak merakit seperti ini. Iya. Karena barang kayak gini ini bisa tersedia. Kita beli online di Alibaba itu kan kita dapat. Nih mesin router nih, nanti kita kasih masukan. Ini Bapak tinggal ininya untuk mekanikanya tinggal besi-besi aja dilas tukang Oh las. gitu ya ini ya. Yang kita beli kan hanya ini. Ini ya Mesin, kemudian perangkat itu. Dudukannya kita buat lah ya. Iya. Nanti aplikasi langsung dapat dari juga beli ini kita dapat aplikasi. Kalau enggak udah kita kirim dari SMK 5 bisa. CNC router ini yang paling banyak kebutuhan Pak. Jadi Udah sama-sama sana tadi udah mantap ya industri tadi. Ya. Kan pneumatik nih ya. di sini ada pekerjaan yang istilahnya advertising yang kebetulan untuk alat ini yang belum ada kita bisa potongkan. Kita ini lagi nunggu project dari Jakarta untuk pancing dari VMC PT VMC sini. Itu membuat untuk duduknya pancing supaya pancing itu tidak goyang. Jelek gitu. Itu kayak spot itu bukan 40.000 potong. Nah, nanti kita yang sudah mulai ini sudah mulai arahnya ke SMA. Iya. Ada sana kami memang itu SDM-nya juga. Ini peralatan. Berapa jumlah guru di situ Pak? Kalau di permesinan berapa? Ini yang Semua 105. semua semuanya. Oh termasuk Tapi kalau di permesinan cuma Lain teman-teman, empat tapi apa berapa? 50-an. 3 apa 4? Hah? 3 apa Pak di teknik permesinan? Pemesinan itu ada Pak Asmin udah pensiun, Pak Jul ya? 4. kita rata-rata 5 atau 6 lah Pak. Jadi ada satu bantuan dari apa tuh CNC, tapi sampai sekarang nggak bisa dioperasionalkan. Si paten Cina Baju itu, itu saya pernah dengar. itu karena ya? Iya. Kenapa? Ya pernah satu pelatihan Oh di Medan? di Medan. Oh iyalah juga karena ya. Ya memang jagonya CNC. Tapi nggak jalan. Tulisan Wah. Universitas yang ada di Batam. Mereka sebagai kolumen membantu sementara kolumen itu sementara kalau yang ini masih kuliah jadi sifatnya masih belajar. Saya di guru di sini Pak. Saya kepala jurusan di jurusan ekonomi. Jadi ini libur karena proyek PT masih jalan jadi kita harus jalan. Tapi yang kita ini siswa kita yang kemarin kita siapkan saat ini berada di perusahaan. Paling bisa. Mungkin Pak ada penyesuaian kayak gitu. Kita sampai kok di kita masih iya. Dan seperti ini pesan PT mereka bekerja nggak ada fee. Iya. Jadi mereka rajin.
kita di sini sudah mengenal SMK itu fasilitasnya jauh lebih lengkap daripada perusahaan-perusahaan bengkel.